Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daniel dengan NIM 2316050191. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang tugas UAS statistik, yang mana yaitu bencana di daerah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Baiklah, berikut ini yang pertama yaitu Sumatera Barat. Kabupaten yang terdampak itu Padang, Kabupaten Agam, Tanah Datar, Solo, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, dan Padang Panjang. Kecamatannya itu yang di Padang itu Pauh, Kota Tanga, Nanggalo, Lubuk Minturun. Kelurahannya Batu Busua, Lubuk Minturun, Dadok, Tunggul Hitam, Kota Kilang. Jumlah korban itu 11 meninggal dunia, 2 orang hilang. Jumlah rumah yang hanyut atau rusak 258 rumah rusak, 85 hanyut. Di Kabupaten Agam itu Tanjung Raya, Palambayan, Malala, Nagari Ampe. Kelurahannya itu Nagari Meninjau, Jorong Pasar, Nagari Beringin, Nagari Malala Timur. Jumlah korban itu 163 jiwa meninggal dunia, 38 hilang, 145 rumah rusak, dan puluhan hanyut. Di Tanah Datar itu Kecamatan Sungai Tarap, Tanjung Baru, Ekskoto, Pariangan. Kelurahan Sungai Tarap, Nagari Singgalang, Lembah Hanai. Jumlah korban 1 meninggal dunia, 13 rumah hanyut, dan 37 rumah rusak. Di Kabupaten Solo, Kecamatan Kubang, Gunung Talang, Lubuk Sikarah, Tanjung Harapan. Kelurahan itu Nagari Koto Baru, Kelurahan Sarayo. Jumlah korban 2 orang meninggal dunia, 15 rumah hanyut, dan 65 rumah rusak. Padang Pariaman, Kecamatan Nan Sabaris, Ulakan Tapakis, Lubuk Alung, Kayu Tanam, Batanganai. Nagari Sanua, Nagari Kapalo Hilalang, Nagari Kasang. 35 meninggal dunia, 1 hilang. Dan lebih dari 2000 rumah terendam dan jembatan putus. Pesisir Selatan yaitu Ampek Jurai, Kota Tarusan, Bayang, Langayang. Kelurahan itu Nagari Barung Balantai, Nagari Tarusan, Bayang Sani, Nagari Kambang Barat. Itu 22 meninggal dunia dan 2 hilang. Dan jumlah rumah yang rusak itu 16.482 rumah terendam lumpur. Selanjutnya Padang Panjang, Kecamatan Padang Panjang Timur dan Padang Panjang Barat. Kelurahan Kampai, Tabu, Karambiah. Kelurahan Kota Padang Panjang. Jumlah korban itu 17 meninggal dunia, 29 orang hilang. Longsor di jalan utama. Update perkembangan kondisi harian 23 Desember. Fokus evakuasi darurat dan pembersihan akses jalan lintas Sumatera yang tertutup longsor di 12 titik. 24 Desember, tim DVI berhasil mengidentifikasi 28 jenazah tambahan. Bantuan logistik mulai menjangkau wilayah terisolasi di Malala menggunakan jembatan darurat. 25 Desember hari ini, terjadinya banjir bandang di susulan di Tanjung Raya, Agam, pukul 14.30 WIB akibat hujan lokal integritas tinggi. Status evakuasi dinaikkan kembali ke level waspada. Keadaan terkini korban dan daerahnya. Keadaan korban sebanyak 9.935 warga di posko pengungsian. Masalah kesehatan mulai muncul beberapa penyakit kulit, diare, trauma
psikologis khususnya pada anak-anak. Keadaan daerah itu akses listrik di beberapa negeri di Agam masih padam. Jalan lintas Lembah Anai menggunakan sistem buka tutup berbasis terbatas untuk kendaraan logistik bantuan. Selanjutnya, analisis dugaan penyebab banjir dan longsor. Penyebab dapat dibagi menjadi 3 faktor utama, itu pertama faktor alam, trigger adanya siklon senyar di Samudra Hindia yang memicu curah hujan ekstrim kurang lebih 3000 mm per hari. Kondisi geologis tanah vulkanik yang remah atau labil di lereng bukit barisan mempercepat terjadinya longsor saat air jenuh. Yang kedua, faktor teknis, debris dam, terbentuknya bendungan alami dan dari tumpukan kayu dan material longsor di hulu sungai. Ketika debit air meningkat, bendungan ini jebol atau gelodo dengan kekuatan penghancur yang besar. Faktor antropogenetik manusia, degradasi hujan di hulu sungai untuk pembukaan dan pemukiman yang terlalu dekat dengan bibir sungai, pelanggaran tata ruang sempadan sungai. Referensinya itu dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2005, Keputusan Gubernur tentang penetapan status tanggapan darurat bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatera Barat, Padang, sekitar daerah. Yang kedua dari BPBD Provinsi Sumatera Barat 2025, data kumulatif dampak bencana hidrometeorologi Sumatera Barat, update 25 Desember 2025, Padang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Yang ketiga itu BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Minangkabau 2025, analisis curah hujan ekstrim dan dampak siklon senyar di wilayah pantai barat Sumatera, Padang Pariaman, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Yang kedua yaitu Sumatera Utara. Yang pertama Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Sibulangi, Tanjung Marawa, Namorambe. Desa atau kelurahan itu Desa Sambahe, Desa Mandar Baru, Desa Bungansari, Desa Naga Timbul, Desa Rumah Kinangkung. Itu jumlah korban di Desa Desa Sambahe dan Bandar Baru itu korban 28 orang, hilang 8 orang. Rumah hanyut itu 15, rumah rusak itu 22. Tanjung Bahu Merau, Desa Bungansari, Desa Nagaloyo tidak ada korban jiwa, tidak ada rumah hanyut, cuman rumah rusak sebanyak 15 rumah. Desa Kelurahan Namorambe, Desa Rumah Kinangkung itu rumah hanyut 2, rumah rusak itu 8. Yang kedua Kabupaten Karo, Brastagi itu Desa Daulu, Desa Semangat Gunung, korban 9 orang dan hilang 2 orang. 5 rumah hanyut, 24 rumah rusak. Di Desa Merdeka, Kabupaten Merdeka, di Desa Jarangguda, yaitu 3 orang meninggal dunia dan 1 orang hilang. 3 rumah hanyut, 3 rumah hanyut, 10 rumah rusak. Yang ketiga Kota Medan, yaitu Kecamatan Medan Medium, Desa Kelurahan Aur, Kelurahan Hamdan, yaitu meninggal 2 orang, rumah hanyut 12,
rumah rusak dan itu sebanyak 18 di Medan, di Kecamatan Medan Johor, di Kelurahan Kuala Belaka. Itu meninggal satu orang. Rumah rusak itu sebanyak 5 rumah. Di Medan Labuhan, yaitu Kelurahan Saimati, meninggal 1 orang, rumah rusak dan hanyut kosong. Yang 4, Kabupaten Langkat, Kelurahan Besitang, yaitu Kelurahan Pekan Besitang, Desa Pandai Cuming, itu meninggal 2 orang, rumah rusak atau hanyut sebanyak 2, rumah rusak ringan itu 10. Selanjutnya Kecamatan Tanjung Pura, Desa Hinai Kanan, itu meninggal tidak ada, rumah hanyut tidak ada, rumah rusak juga tidak ada. Yang kelima, Kabupaten Serdang Bedagai, itu Kecamatan Sairampah, Desa Sairampah, Desa Firdaus, yaitu hanya ada rumah rusak yaitu sebanyak 5. Tanjung Beringin, Desa Negoro, yaitu rumah rusak sebanyak 2. Kabupaten Simalungun, Gersang, Simpangan Balon, Nagari Gersang, kawasan Parapat, itu rumah rusak sebanyak 4. Kabupaten Tapanuli Selatan, itu Batang Toru, itu Desa Haposeng Baru, tidak ada. Jumlah kecamatan yaitu 38 kecamatan, 112 desa atau kelurahan, 42 meninggal dunia, 11 orang meninggal, 11 orang hilang, 39 rumah hanyut, 123 rumah rusak. Update perkembangan kondisi korban, itu perkembangan kondisi di lapangan menunjukkan fluktuasi yang bergantung pada integrasi hujan di hulu, penggunaan bukit barisan. Itu 23 Desember terjadi eksklarasi bencana di jalur lintas Medan Brastagi, evakuasi besar-besaran terhadap penumpang bus dan kendaraan pribadi yang terjebak longsor di Medan. Tinggi muka air Sungai Delhi mencapai level waspada. Tanggal 24 Desember 2005 ditemukan 4 jenazah tambahan di aliran Sungai Delhi dan Sambahe. Tim SAR mengerahkan alat berat di Sibolangit. Di Serdang Begadai, banjir mulai terendam pemukiman warga akibat luapan Sungai Botolu dan Sungai Rampa. 25 Desember atau hari ini, upaya pencarian 11 korban hilang masih berlanjut di titik longsor Sibolangit dan Karo. Kondisi cuaca masih mendung pekat, status waspada BMKG. Pengungsian di Medan Labuhan mulai mengeluhkan kekurangan air bersih. Selanjutnya, analisis keadaan terkini korban. Keadaan terkini korban itu kesehatan terdapat 12.500 jiwa mengungsi di seluruh Sumut. Di wilayah pesisir Sergai dan Langkat, korban mulai terserang penyakit berbasis lingkungan seperti Demetris, penyakit kulit, dan diare. Selanjutnya, psikologis, tingkat trauma tinggi ditemukan pada pengungsi di wilayah Sibolangit akibat menyaksikan langsung terjadinya tanah longsor. Layanan trauma healing mulai diterjunkan oleh Dinas Sosial. Yang B, keadaan daerah, akses transportasi. Jalur vital Medan Brastagi sudah mulai terbuka secara darurat. Satu jalur hanya untuk kendaraan logistik dan evakuasi.
Jalur kereta api di wilayah Serdang Begadai sempat terganggu genangan air, namun kini berangsur normal. Fasilitas umum: 14 gedung sekolah dan 8 masjid masih difungsikan sebagai tempat pengungsian sementara. Aliran listrik di beberapa titik longsor masih dalam tahap pemulihan oleh PLN. Keterangan dugaan penyebab banjir dan longsor. Untuk kebutuhan akademik, penyebab bencana di Sumatera Utara diklasifikasikan menjadi 3 faktor utama, yaitu faktor meteorologi, siklon tropis, adanya pengaruh tidak langsung dari gangguan atmosfer di perairan barat Sumatera yang memicu konvergensi massa udara. Hal ini mengakibatkan curah hujan ekstrim di Sumatera Utara dengan intensitas di atas 250 mm per hari yang melampaui kapasitas infiltrasi tanah. Kedua, faktor hidrologi dan geomorfologi, itu karakteristik sungai. Sungai-sungai di Sumut, Deli, Babura, Belawan memiliki sedimentasi yang tinggi hingga terjadi pendangkalan. Saat debit air meningkat dari hulu, sungai tidak mampu menampung volume air. Itu kemiringan lereng. Wilayah Delhi Serdang, Sibolga, dan Karo berada di kemiringan kurang lebih 40% dengan jenis tanah latosol yang sangat rentan bergeser jika mengalami kehujanan air. 3. Faktor antropogenik manusia, perubahan penggunaan lahan, alih fungsi hutan menjadi kawasan wisata, villa dan pemukiman di sepanjang jalur hijau Brastagi sampai Sibolga, mengurangi daya ikat tanah. Okupasi bantaran sungai. Di kota Medan, banyaknya pemukiman permanen dan semi permanen di sempadan sungai mempersempit aliran air dan menghambat proses evakuasi air secara alami. Sumber data yaitu dari BPD Kota Sibolga 2025, laporan kejadian bencana geologi dan hidrometeorologi di wilayah pesisir Kota Sibolga, Sekretariat BPBD. Yang ketiga itu Aceh, Kabupaten Aceh Utara, itu Kecamatan Loh Sukon, Matangkuli, Pirak Timur. Desa itu GP Meunasah, Jokta Teupin, Ude Lawang. Meninggal dunia sebanyak 2 orang. Rumah rusak berat 12 rumah. Rumah yang terendam itu 18.500 rumah. Selanjutnya yang kedua, Kabupaten Aceh Tenggara, itu Bambel, Lawe, Sumur, Semadan. Itu Lawe, desa Lawe, Beringin, dan desa Semadam Asal. Meninggal dunia sebanyak 5 orang, hilang 2 orang, rumah hanyut sebanyak 22 rumah, rumah rusak itu 45 rumah, dan rumah terendam itu 1.200 rumah. Yang ketiga, Aceh Tamiang, itu Karangbaru, Bendahara,
Seruai, itu Desa Kesehatan Teluk Haiban, meninggal 1 orang, rumah hanyut 5, rumah rusak 8, rumah terendam yaitu sebanyak 12.400 rumah. Yang keempat, Kabupaten Aceh Selatan, itu Kecamatan Tapak Tuan, Samadua, Meuke, itu Desa Lahot Rukam dan Desa Panjupain, yaitu meninggal sebanyak 3 orang, hilang 1 orang, rumah rusak 8, rumah hanyut 8, rumah rusak 34, rumah terendam itu 2.600 rumah. Yang kelima itu Kabupaten Aceh Timur, Kecamatan Indramakmu, Birem, Beuyen, dan Jolok. Desa Alemirah, Pantai Geu 5, yaitu rumah hanyut 2 rumah, rumah rusak berat itu 15 rumah, yaitu rumah terendam itu sebanyak 9.800 rumah. Yang keenam, Kota Sibulu Salam, Kecamatan Sultan Daulat, Simpang Kiri, Desa Namo Buaya, Desa Jabi, itu meninggal sebanyak 1 orang, rumah rusak berat sebanyak 5, rumah terendam yaitu sebanyak 1.500 rumah. Yang ketujuh, Aceh Jaya, Taunom, Pasir Raya, Desa Rampong Payung Tawi Paria, hilang 1 orang, rumah hanyut sebanyak 2, rumah terendam tidak ada. Total 42 kecamatan, 145 desa, 12 orang meninggal dan 4 orang hilang, 39 rumah hanyut dan rumah rusak berat sebanyak 119 dan rumah terendam sebanyak 46.000. Selanjutnya update korban kondisi hari ini, itu eskalasi bencana di Aceh menunjukkan pola pergeseran di wilayah pegunungan ke wilayah pesisir timur sampai utara. 23 Desember 2025, hujan curah ekstrim di Hulu Galoloes dan Bandar Meriah menyebabkan debit air sungai Kerung ke Keuroto Aceh Utara naik drastis. Lok Sukon mulai terendam air luapan setinggi 50 cm pada malam hari. Tanggal 24 Desember 2025, terjadinya banjir bandang di Aceh Tenggara, Kecamatan Semadam. Itu material lumpur kayu menutup akses jalur lintas nasional Kutancenan sampai Medan. Pengungsian massal mulai dilakukan di Aceh Utara dan Aceh Tamiang. Tanggal 25 Desember atau hari ini, kondisi Aceh Utara masih lumpuh air. Di pusat kota Lok Suton mencapai 1,2 meter. Di Aceh Selatan, tim SAR fokus melakukan pembersihan material longsor di jalur Tapak Tuan agar bantuan logistik dari daerah Bandar Aceh dapat melintas. Selanjutnya, analisis keadaan korban terkini, korban dan daerahnya. Pertama, keadaan korban terkini yaitu kesehatan. Total pengungsi mencapai 32.000 jiwa. Dilaporkan adanya peningkatan kasus demam dan diare di titik pengungsian Aceh Utara karena keterbatasan sarana sanitasi. Itu yang kedua, logistik. Pasokan makanan mulai bertambah di wilayah Aceh Tenggara karena putusnya logistik. Pasukan makanan mulai terhambat di wilayah Aceh Tenggara karena putusnya jembatan penghubung antara desa. Bantuan saat ini sangat bergantung pada distribusi menggunakan truk militer TNI yang mampu menembus genangan air. Yang kedua, keadaan daerah. Infrastruktur.
Kota Loksokon Aceh Utara dinyatakan lumpuh total. Secara administratif, kantor-kantor pemerintah terendam air. Yang kedua, perekonomian sektor pertanian mengalami kerugian besar. Ribuan hektar sawah di Aceh Timur dan Aceh Utara dipastikan gagal panen karena terendam air lebih dari 3 hari. Keterangan dugaan penyebab banjir dan longsor, yaitu berdasarkan tinjauan teknis untuk penyebab bencana di Aceh dapat dianalisis sebagai berikut, yaitu anomali cuaca. Faktor utama itu pengaruh monsum Asia yang membawa massa udara basah, terutama dengan anomali suhu muka laut di Selat Malaka. Hal ini memicu awan konvektif yang menyebabkan hujan berkali di sepanjang pesisir timur dan utara Aceh. Yang kedua, degradasi ekosistem hulu. Kerusakan di kawasan ekosistem Lueser dan area tutupan hutan di Aceh Tengah memiliki pengalihan lahan hutan menjadi kebun kelapa sawit dan lahan jagung mengurangi kemampuan infiltrasi tanah sehingga air hujan langsung mengalir jadi aliran air menuju sungai. Yang ketiga itu kapasitas sungai yang tidak memadai, terjadinya penyempitan dan pendangkalan pada hilir sungai Kureng, Tamiang dan Kureto. Tanggul-tanggul sungai di wilayah Matangkuli dan Parak Timur mencatat mengalami kerusakan atau jebol di 5 titik karena tidak mampu menahan tekanan debit air. Kondisi geologi jalur barat, yaitu jalur transportasi barat sampai selatan Aceh Jaya hingga Aceh Selatan, berada pada zona patah aktif dan struktur bantuan yang rapuh. Getaran kecil dan curah hujan yang tinggi memicu ketidakstabilan lereng atau longsor. Sekianlah dari data saya yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.